Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar Anda semua? Kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Yuyu Wahyudin. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai kriteria naskah layak terbit. Tema ini penting untuk diangkat, terutama bagi Anda yang punya niat naskahnya diterbitkan oleh penerbit mayor. Anda perlu mempersiapkan naskah yang betul-betul jadi, yang betul-betul baik, yang yakin bisa diterima oleh mereka. Nah, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Begini, sebenarnya setiap penerbit itu memiliki standar mutu, memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk naskahnya. Dan sebaiknya seorang penulis mengetahui standar mutu tersebut atau kriteria yang dibuat oleh penerbit tersebut. Namun sepengetahuan saya, ada penerbit yang tidak open, yang tidak memberitahukan tentang kriteria itu. Sebagian penerbit ada juga yang memberitahukan via web yang mereka punya. Tetapi penulisnya sih tidak tahu, atau penulis yang tidak tahu kalau penerbit itu memiliki atau memuat atau mempublish kriteria-kriteria tentang naskah yang diterima oleh mereka. Jadi di sini banyak hal sebenarnya. Nah, saya termasuk orang atau penulis yang tidak tahu. Saya udah beberapa kali menulis dan dengan beberapa penerbit. Ketika saya menyodorkan naskah yang saya punya ke penerbit-penerbit tersebut, saya tidak mengetahui apa kriteria yang mereka punya. Tapi paling tidak, saya udah 4 kali bekerja sama dengan 4 penerbit, dan semuanya diawali dengan ketidaktahuan. Tapi alhamdulillah naskah saya bisa diterima oleh mereka dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada antum semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mengenai kriteria naskah layak terbit menurut versi penulis. Dalam hal ini saya akan menyampaikan kepada Anda pengalaman saya dalam membuat naskah, sehingga naskah itu bisa diterima oleh mereka. Langsung saja. Yang pertama adalah mengenai tema. Mengenai tema ini minimal ada 4 kata kunci. Yang pertama adalah pas. Yang kedua menarik. Yang ketiga adalah menjual. Tema yang kita pilih itu, tema yang kita angkat itu harus pas. Pas lagi banyak dibicarakan orang lain. Pas lagi tren. Tema itu lagi viral. Wah, kalau Anda menulis tema yang semacam ini, harapannya atau bisa dipastikan laku. Kemudian clue yang kedua, tema itu harus menarik. Jadi orang sedang menanti, orang sedang haus dengan tema tersebut. Orang banyak tahu karena sering diperbincangkan di koran, di televisi, di berita-berita, dalam komunitas orang berbicara tentang itu, sehingga orang pengen tahu. Kalau Anda menulis tentang hal ini, bagus. Kemudian clue yang ketiga mengenai tema ini harus menjual. Jadi Anda sebagai penulis harus punya insting, adakah pembelinya? Ada nggak kira-kira kalau ini dijadikan buku, naskah ini dijadikan buku, ada nggak orang yang mau beli? Nah, ini penting untuk diperhatikan baik-baik oleh seorang penulis. Nah,
Saya akan ambilkan contoh. Kalau seorang penulis misalkan memiliki dia komunitas lingkungan, apapun komunitasnya. Atau misalkan yang paling gampang sekarang, misalkan seorang penulis, dia seorang YouTuber, dia memiliki subscriber 1 juta, 2 juta misalkan, atau 500.000 lah sedikitnya, atau 5.000 misalkan lah, 5.000. Kalau orang yang seperti ini, penulisnya seperti ini, yang mempunyai subscriber yang banyak, kalau dia menulis buku, wah ini harapannya sangat baik, kemungkinan besarnya laku. Kalau seandainya dia punya subscriber misalkan kayak Kang Sule yang jutaan, maka 10% saja dari 1 juta, subhanallah, bakal laku. Itu yang pertama. Tema. Ingat ada 3 clue, pas, menarik, dan menjual. Kemudian kriteria yang kedua adalah azas manfaat. Anda harus berpikir, apakah tema yang kita ini bermanfaat kepada orang lain? Minimal ada 4 clue untuk ini. Yang pertama adalah tema yang Anda buat itu memberikan ilmu kepada pembaca. Yang kedua, bisa memotivasi mereka. Yang ketiga, bisa memberi informasi. Mereka mendapatkan informasi dari buku yang kita buat. Kemudian yang keempat adalah memberikan solusi bagi kehidupan mereka, kesulitan yang mereka hadapi. Itu clue untuk yang kedua, azas manfaat. Kemudian kriteria yang ketiga adalah formasi daftar isi. Ini penting diperhatikan oleh para penulis pemula. Jadi daftar isi itu disusun sedemikian mungkin, sebaik mungkin. Jadi dimulai dari misalkan daftar isi, oke. Bab pertama judulnya apa, bab kedua kalimatnya apa, bab ketiga, bab keempat, terus begitu. Itu disusun sebaik mungkin, sesistematis mungkin. Kemudian bab 1 subbabnya apa, poin pertama apa, kedua apa, ketiga. Bab 2 poinnya apa, poin 1, poin kedua, bab 3 terus 4. Antara bab 1, bab 2, bab 3 itu mengandung benang merah yang jelas. Nah, sebuah daftar isi yang bagus, yang cantik, ketika orang melihat, wah, karena seorang pembeli buku, konsumen buku, ketika dia melihat buku baru, dia akan lihat daftar isinya. Daftar isinya, judulnya, kata pengantarnya, kemudian bab 1 apa, bab 2, kalau dia melihat bab 1, penting sekali nih. Bab 2 penting, bab 3, menarik banget. Bab 4, ini penting banget. Kemudian poin-poinnya dilihat, bagus sekali. Terlihat cantik. Maka kalau Anda sebagai seorang penulis pemula, bisa Anda belajar dari struktur tubuh manusia sebenarnya. Perhatikan manusia. Ada badan, oke. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kepala ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut. Sehingga dilihat dari atas sampai bawah, ciptaan Allah itu manusia itu sangat indah, sangat bagus. Begitu juga struktur daftar isi. Perhatikan, nanti materi ini cocoknya untuk di bab 1, oke? Materi ini cocok di bab 2, materi ini cocok untuk kaki, untuk tangan, dan sebagainya. Anda bayangkan daftar isi Anda itu seperti struktur tubuh manusia. Kalau sudah Anda bisa membuat semacam itu, insya Allah itu akan menjadi daya pemikat konsumen buku untuk membeli buku Anda. Buku Anda akan terlihat cantik, buku Anda akan terlihat indah dan menarik, menimbulkan minat mereka untuk membeli.
Ini penting untuk dikuasai oleh seorang penulis pemula. Kemudian kriteria yang keempat adalah gaya bahasa. Buatlah naskah dengan gaya bahasa yang enak dibaca. Bahasanya ringan, mudah dipahami, mudah dimengerti, alur ceritanya jelas, alur ceritanya pembahasannya menarik. Sehingga ketika orang membaca buku, selesai dari buku pertama, halaman pertama, sudah kalimat terakhir, buka lagi. Setelah halaman berikutnya, dia masih juga manteng, masih juga konsentrasi, buka lagi. Nah ini, kalau gaya bahasanya hidup, ceritanya mengalir dengan baik, maka pembaca akan larut ke dalam tulisan tersebut. Teman-teman sekalian, yang kelima, kriteria yang kelima adalah penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini penting untuk diketahui oleh seluruh penulis pemula. Pemakaian abjad, konsonan, vokal, pemakaian kata, kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Pemakaian tanda baca, ini penting sekali. Kemudian pemakaian kata serapan. Mengenai pedoman ejaan umum bahasa Indonesia ini Anda bisa lihat di internet, lengkap sekali. Ini penting sekali dikuasai oleh Anda semua sebagai penulis pemula. Karena bila tanda baca yang Anda gunakan itu acak-acakan, amburadul, salah, pasti penerbit, pasti editor akan menolak naskah Anda. Itu yang kelima. Kemudian kriteria yang keenam adalah sinopsis. Sinopsis ini adalah merupakan uraian singkat tentang keseluruhan isi buku. Biasanya ada di belakang. Kalau depan kan biasanya judul, cover, kemudian sinopsis di belakang. Ini uraian singkat mengenai isi buku. Ini perlu dibuat oleh Anda dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, menarik, mudah dipahami, mudah dimengerti. Karena sinopsis ini merupakan perwakilan dari isi dari buku tersebut. Bila sinopsis buku Anda itu bagus, menarik, maka konsumen pasti akan membeli. Karena seorang konsumen buku, bila datang ke toko buku, maka yang pertama yang dilihat adalah cover. Kemudian yang kedua adalah daftar isinya. Nanti daftar isi dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah sinopsis. Bila tiga hal ini memenuhi keinginan konsumen, maka mereka pasti akan membelinya. Teman-teman semua, itu 6 kriteria yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh seorang penulis buku pemula. Menurut pengalaman saya, bila Anda memenuhi ke-6 kriteria tersebut, bisa dipastikan, saya yakin naskah Anda akan diterima oleh mereka dan akan terbit menjadi sebuah buku yang cantik, menarik, yang bagus, yang laris insya Allah. Yang terakhir, selamat mencoba, mudah-mudahan Anda berhasil. Teman-teman, bila video ini dirasa bermanfaat, penuh makna, penting untuk diketahui oleh Anda dan saudara Anda dan orang-orang yang Anda kasih, tolong di-like, di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekian video untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucap dari saya. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.